Kalista. Mangga 6. Aja dilan dhisik ya. Ini bisa. Heeh. Oh iya. Ya. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke Sobat Gemilang, ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih. Dan kali ini Kalista bersama narasumber dan tentunya dengan tema yang menarik, kenali glaukoma, pencuri penglihatan yang tidak terlihat. Dan pastinya Kalista nggak sendirian dong. Kali ini ditemani dengan dokter cantik. Ini ada Dokter Tiara Putri Utami, dokter spesialis mata. Selamat pagi Dokter Tiara. Selamat pagi Mbak Kalista. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik dan semangat sekali nih pagi ini. Wah keren, ini menyemangati Kalista juga nih untuk membawakan acara kali ini. Oke, dokter, kita kan akan membahas tentang yang namanya glaukoma. Yes. Ini adalah sebenarnya pencuri penglihatan yang tidak terlihat. Betul. Nah, by the way, glaukoma ini adalah kondisi medis yang dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf optik kan, dan dapat juga menyebabkan kebutaan. Sebenarnya penjelasan lebih lanjut dari glaukoma ini sendiri apa sih dokter? Boleh dong dijelaskan? Oke. Jadi Mbak Kalista dan juga mungkin sahabat Gemilang ya, kalau kita bicara tentang penyakit mata nih, biasanya kita mungkin lebih familiarnya kayak mata minus atau katarak. Nah, padahal ada satu nih penyakit yang sebenarnya dia merupakan salah satu penyebab utama kebutaan, yaitu glaukoma. Nah, glaukoma itu merupakan suatu kondisi mata di mana terjadi adanya kerusakan di saraf mata yang bersifat progresif. Progresif itu artinya terus-menerus terjadi secara perlahan dan nanti biasanya menyebabkan penyempitan lapang pandang. Jadi lapang pandang kita tuh kan luas ya, kita bisa lihat lurus, bisa lihat kanan kiri gitu ya. Nah, itu akan bisa menyempit karena si glaukoma ini yang pada fase beratnya itu sampai bisa menyebabkan kebutaan yang permanen. Biasanya memang sering banget nih dikaitkan dengan tekanan bola mata yang tinggi. Seperti itu. Oke, by the way, ada nggak sih dokter gejala-gejala dari glaukoma ini sendiri? Apa itu tergantung sama jenis orangnya juga? Apakah itu berbeda-beda atau hampir semua gejala glaukoma ini sama dokter? Oke, jadi untuk glaukoma sendiri, jadi glaukoma ini sangat spesial, dia dijuluki sebagai pencuri penglihatan. Nah, kenapa sih kita bilang pencuri? Karena glaukoma ini sebagian besar kasusnya itu di fase-fase awal dia tidak memiliki suatu gejala yang khas atau mengganggu si penderita. Sampai akhirnya secara bertahap saraf mata itu menjadi rusak, sel sarafnya mulai layu, mulai mati, barulah akan ada gejala nih. Gejalanya langsung biasanya cukup berat. Pandangan yang buram, pandangan yang sempit, sampai dengan tidak bisa melihat. Nah, kalau misalnya glaukoma di tipe tertentu yang menyebabkan serangan, nah dia baru ada gejala khasnya, kayak matanya mendadak merah, mendadak menjadi nyeri, kemudian pandangannya buram mendadak dan silau, bahkan sampai terasa sakitnya sampai ke kepala dan juga mual muntah. Nah, itu baru yang khas gitu. Tapi sisanya sebagian besar dia rata-rata tidak ada keluhan, sehingga memang ada keluhan gitu betul, aja. Jadi betul. tiba-tiba datang gitu atau ada faktor resikonya kayak kita terlalu banyak makan apa gitu dokter, atau kita maybe sering terpapar sinar matahari, itu nggak ada dokter? Jadi untuk faktor resikonya nih ya, kalau untuk glaukoma sebagian besar itu genetik. Nah, sehingga memang kalau genetik itu kita tidak terpapar pun memang itu sudah bawaan dari kita lahir gitu ya. Nah, barulah itu kan penyebab primernya. Barulah kalau misalnya nanti di kemudian hari mungkin ada
penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya seperti ada katarak yang tipenya menggembung atau mungkin ada benturan mata. Nah, itu juga bisa menyebabkan glaukoma dengan penyebab sekundernya. Kayak gitu. Kalau kucek-kucek mata gitu dokter, kan kita sering kan dokter gatel terus kita kucek-kucek seperti itu, atau kemasukan air seperti itu, apakah bisa dokter? Kalau itu sih enggak ya. Oh, Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman berarti ya. Oke, by the way, glaukoma ini ada jenis-jenisnya nggak sih dokter? Apa itu cuma glaukoma ya itu aja gitu? Betul, jadi untuk glaukoma itu sebenarnya kalau kita telah lebih detail lagi, itu sebenarnya banyak sekali untuk klasifikasinya. Nah, cuma mungkin yang paling simpel adalah tadi ya, glaukomanya ini sebenarnya memang dia bawaan aja dari lahir, atau memang karena genetik gitu ya, atau memang dia disebabkan karena suatu penyakit lain. Nah, terkadang ada nih kalau dia yang bawaan memang biasanya dia dari keluarganya sudah ada nih riwayatnya. Riwayat keluarga mungkin orang tua atau kerabat dekatnya yang punya glaukoma. Kemudian setelah dilacak ternyata anaknya ada glaukoma, cucunya ada glaukoma. Seperti itu kan berarti dia yang genetik ya. Kemudian ada juga yang dia karena sekunder. Misalnya tadi benturan. Jadi misalnya pernah terbentur kepalanya, pernah terpukul matanya gitu ya. Atau misalnya dia ada hipertensi, kencing manis. Nah, itu juga bisa menyebabkan dari glaukoma itu. Gitu. Terus dokter, kita bisa mengetahui kalau itu glaukoma. Terus kapan sih sebenarnya dokter kita harus ke dokter untuk memeriksakan penyakit dari glaukoma ini sendiri? Oke, glaukoma ini kan tadi memang awalnya nggak ada gejala ya. Jadi sebagian besar yang kita temukan itu masih di fase-fase awal yang tanpa gejala. Itu biasanya ketika dia medical check up, ketika dia pemeriksaan rutin, misalnya periksa mungkin kacamata dan sebagainya. Kalau ke poli mata kan kita pasti periksanya tidak hanya kacamatanya aja ya, kita pasti periksa kondisi matanya secara umum juga termasuk saraf matanya. Nah, biasanya di situ tuh mulai kelihatan, oh ini ada ke arah glaukoma kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang memang tidak ada keluhan, biasanya memang datang-datang itu ketika memang sudah ada gejalanya tadi. Tapi memang sebaiknya namanya glaukoma karena dia awalnya memang tidak ada gejala, itu sebaiknya memang kalau ke dokter kita dari usia kecil ya, itu tiap tahun seharusnya memang periksa supaya kita pasti nih sehat misalnya. By the way, glaukoma ini berbahaya nggak sih dokter? Ya, glaukoma ini kan dia tadi bisa mempengaruhi saraf mata ya. Kalau saraf mata kita sakit itu dia sebenarnya tidak bisa regenerasi. Jadi yang sakit tidak bisa memperbaiki dirinya si sel saraf itu, sehingga nanti efek dari glaukoma ini permanen, sehingga dia memang cukup bahaya. Jadi bisa menyebabkan kebutaan itu tadi ya dokter? Dan sifatnya permanen. Mengerikan sekali ya dokter. Lumayan ya Mbak, cukup mengerikan kalau glaukoma itu. Jadi memang kalau glaukoma ini kita memang menyarankan kalau sudah ada satu keluarga yang ada glaukomanya, biasanya kita cukup edukasi kuat nih supaya nanti ada screening di keluarganya. Karena memang sebagian besar kan karena genetik ya, sehingga kita lebih baik mencegahnya itu apa, dengan lihat deteksi dini. Ada nggak sih ke arah glaukoma? Karena jika ada, poin penting glaukoma itu adalah kita terapi juga nih dari dini, sehingga kita bisa mencegah si kebutaannya karena glaukoma. Oke, siap. Tapi by the way, dokter, masih banyak banget pertanyaan seputar glaukoma ini yang Kalista bahkan mungkin sahabat gemilang di rumah penasaran banget, pengen bertanya. Nah, nanti kita akan bahas lagi dokter. Buat Anda sahabat gemilang yang maybe sekarang ini pengen bertanya, Kalista membuka kesempatan buat join di line WA, tentu di 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi. Untuk Anda tetap pastikan bergabung bersama saya di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Pertanyaan. Oh iya. Ini ya. Ke WA ya. Oke. Ini juga ada pertanyaan macam. Disampaikan ya. Enggak ya? Lewat WA Friends. Kirim WA aku biar aku gampang.
glaukoma dari minuman keras emang bisa ya dok? Minuman keras. Alkohol. Alkohol enggak, alkohol enggak. Oh, gitu. Ada Hiper. dia kalau alkohol nanti masuknya kerusakan saraf. Tapi karena alkoholnya ada. Jadi namanya neuropati optik toksik. Jadi karena obat. Jadi Dia itu kurnya Mega. oh, ada ya itu karena itu ya. Bapaknya dulu pertumbuhannya Kebanyakan ini kan miras. Ya kan miras. Miras. Itu sama-sama kerusakan saraf sih, cuma kerusakan sarafnya bukan tensi mata, nggak berhubungan sama glaukoma, langsung sakit. Kurnia Mega yang hiper Populer. itu oh itu juga kayak gini ya. So, pegang pijat ya.
Oke, Sobat Gemilang, masih terus dilanjut. Kali Staf Sari menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Kali ini spesial bersama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, membahas topik yang menarik, kenali glaukoma pencuri penglihatan yang tidak terlihat. Dan Kali Staf masih bersama juga narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini. Ada dokter spesialis mata, Dr. Tiara Putri Utami. Dokter Tiara, kita lanjut lagi ya, edukasi ke Sahabat Gemilang tentunya. Oh ya dokter, glaukoma tadi udah dijelasin beberapa penyebab dan juga faktor resikonya juga. Nah, untuk pengobatan ini dokter, ini bisa dilakukan secara apa sih dokter? Di tingkat keparahan seperti apa juga nih dokter? Oke, jadi glaukoma itu kan tadi memang dia menyerangnya saraf mata ya, sehingga kita terapinya adalah menurunkan tekanan bola matanya supaya dia saraf matanya tidak terbeban. Jadi kalau kita ibaratkan nih, bola mata kita itu kan isinya air nih, air itu akan terus diproduksi, tapi juga akan terus dikeluarkan dari bola mata. Fungsi si air di dalam bola mata atau kita sebutnya aqueous humor ini, dia fungsinya untuk menutrisi dalam bola mata kita, gitu ya. Nah, ibaratnya kalau balon tuh punya gas. Nah, cuma kalau misalnya nggak seimbang antara produksi airnya berlebih atau keluarnya air itu salurannya tersumbat, muncullah glaukoma. Karena jadi banyak sekali air di dalam, tekanannya tinggi, dan dindingnya tertekan gitu ya. Sama kalau kita kayak punya balon, balonnya kita tiup terus, otomatis dindingnya makin tipis. Nah, kalau di mata yang makin tipis nanti saraf matanya. Nah, terapi ini nanti dia mengontrol untuk menstabilkan si glaukoma itu, sehingga tensi mata itu menjadi turun dan aman untuk saraf matanya. Nah, terapinya apa? Terapinya itu bisa dengan tetes, obat yang diminum gitu ya, atau kombinasi keduanya. Kemudian bisa juga dengan laser, atau jika itu kombinasi ketiganya tadi tidak membaik, kita bisa lakukan operasi. Operasinya nanti bisa dengan membuat saluran. Nah, tadi kan kita kalau produksinya berlebih harusnya sih salurannya juga bisa mengeluarkannya banyak ya. Tapi kalau salurannya ini bermasalah, nah itulah yang terjadi glaukoma itu. Sehingga kita operasinya adalah membuat si salurannya. Nah, sehingga nanti bola matanya itu tekanannya stabil, saraf matanya pun aman. Gitu. Nanti terapinya seperti itu. Jadi, kalau untuk saraf mata yang sudah layu atau sudah ada lapang pandang yang menyempit, itu biasanya tidak bisa dikembalikan. Sehingga target terapi dari glaukoma ini adalah menstabilkan kondisi matanya sehingga tidak menjadi lebih parah. Gitu. Nah, dokter, kalau mata yang normal itu tadi kan bisa mengeluarkan air sendiri. Yes. Nah, itu gimana sih dokter? Atau kan Kalista juga pernah di suatu hal atau di suatu saat gitu bangun tidur tapi kita mengeluarkan air mata. Oke. Itu tandanya apa sih dokter? Oke, jadi kalau air mata kita sebenarnya di mata itu airnya banyak. Nah, ada yang di luar, ya kan, ada air mata nih, ada kelenjar air matanya ya, yang di luar ya, atau ya di dalam bola mata. Nah, kalau yang tadi Mbak Kalista bilang yang kalau bangun tidur terus keluar air matanya, itu air mata yang luar nih, di luar bola mata, dia sifatnya untuk melembabkan mata. Nah, dia diproduksi sama si kelenjar air mata yang ada di atas pojok kanan atau di atas pojok kiri mata kiri kita gitu. Sama itu kalau menangis gitu dokter? Itu sama. Nah, jadi si air mata itu produksinya bertambah kalau misalkan menangis karena pengaruh hormon dan sebagainya. Nah, kalau glaukoma air matanya beda. Air mata yang kita bicarakan adalah air mata yang kita sebut aqueous humor tadi yang di dalam bola mata aja. Nah, ketika dia dikeluarkan, itu bukan yang jadinya terus kayak nangis gitu, tapi dia akan keluar ke pembuluh darah aja, jadi tidak terlihat gitu. Nanti salurannya pun juga kecil sekali. Jadi memang kita cuma bisa lihat pakai alat gitu. Maka dari itu, penglihatan yang tak terlihat itu tadi ya dokter? Yes, betul. Cukup kompleks ya kalau glaukoma ya. Oke dokter, kita balik ke pertanyaan nih dokter. Ada yang sudah bergabung.
Ini ada melalui line WA di 081578968968. Selamat pagi dokter, dari Mama Sari di Martoyudan. Anak saya umur 7 bulan dokter. Kalau pas bangun tidur di sekitar mata itu banyak banget kotoran selama beberapa hari ini. Apakah ada indikasi sakit mata atau iritasi dokter? Terus gimana ya cara mengatasinya? Apakah ke dokter atau cuma dari sendiri aja mengatasinya seperti itu? Terima kasih dokter, monggo. Oke, terima kasih. Ini salah satu kondisi yang kayak akhir-akhir ini lagi banyak ya. Jadi anak kecil itu memang dia rentan nih bisa gampang iritasi ya, terutama karena memang sistem daya tahan tubuhnya kan lagi berkembang terus ya. Nah, sehingga memang kalau mata anak-anak kita itu ada kemerahan yang dia tidak kunjung membaik, kemudian apalagi keluar kotoran yang warna putih sampai lengket, itu adalah tanda-tanda ada iritasi. Nah, bahkan sampai bisa ada infeksinya. Nah, sehingga untuk kasus-kasus seperti ini obatnya sangat bervariasi nih. Dari obat yang ringan bisa juga sampai dia harus kombinasi antibiotiknya. Nah, sehingga untuk mengetahui terapi yang pasti sebaiknya memang kalau untuk anak-anak seperti ini diperiksakan terlebih dahulu supaya nanti dapat terapi yang pas. Seperti itu. Jadi harus ke dokter ya dokter, iya, jangan diatasi sendiri gitu ya. Jangan. Nah, ini juga menarik sekali nih Mbak, karena banyak kan sekarang kalau kita lihat obat-obat itu kan banyak yang terjual bebas ya. Jadi mungkin ada satu yang belum saya bahas, itu adalah tentang glaukoma. Itu sebenarnya bisa juga dia muncul karena obat-obatan yang banyak dikonsumsi, terutama jenis yang steroid. Nah, steroid ini dia sebenarnya dikenal untuk anti-inflamasi atau anti radang. Beberapa penyakit seperti yang autoimun, dia memang biasanya wajib menggunakan steroid. Sehingga biasanya beliau-beliau yang memiliki autoimun ini akan rutin dikonsulkan ke kami untuk kita pantau tekanan bola matanya, kondisi matanya gitu ya. Tapi ada juga yang tidak bisa kita pantau, yaitu adalah yang membeli membeli steroid baik itu dalam bentuk minum ataupun dalam bentuk tetes mata yang dijual bebas tanpa resep dokter. Nah, jadi ada beberapa pasien-pasien itu yang dia mengeluhkan sering merah nih matanya, kemudian dia beli sendiri. Karena dia maunya anti iritasi aja gitu ya, kemudian diberikan ternyata di dalamnya ada steroidnya. Nah, kemudian dilakukan selama bertahun-tahun, pada akhirnya dia mengeluhkan matanya sakit, merah dan tidak bisa melihat. Ternyata sudah ada komplikasi ke glaukoma akibat si steroid itu. Sebenarnya steroid ini tidak buruk, baik sekali, tapi harus ada indikasinya. Gitu, betul. Jadi semua harus takaran dokter ya, betul, dokter jangan betul, takaran diri sendiri. Betul. Oke, siap. Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mama Sari di Martoyudan. Kita lanjut lagi dokter ke pertanyaan dari akun Instagram di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Ini ada Yanuar Zahri. Dokter izin bertanya di luar tema nih dokter. Untuk penggunaan sitikolin dan vitamin A tiap hari, apakah dapat memperbaiki kondisi cacat mata karena tua, dokter? Monggo. Oke. Jadi kalau untuk penglihatan terganggu ya karena usia, sebenarnya ketika usia kita memang sudah menginjak 40 ke atas, itu kita mulai ada yang namanya rabun dekat. Nah, atau presbiopia kita sebut, sehingga kadang kita butuh kacamata dekat. Nah, kemudian kalau yang disebutkan gangguannya itu ke saraf mata, ada yang disebut dengan AMD atau juga bisa katarak gitu ya. Jadi sebenarnya penyebab gangguan penglihatan di usia tua itu sangat bervariasi sekali. Nah, untuk sitikolin dan vitamin A sebenarnya dia baik, tapi dia tidak bisa untuk memperbaiki memang kondisi mata akibat penuaan tadi yang tadi saya sebutkan. Memang untuk misalnya butuh kacamata, memang dia berarti untuk tindakan atau terapinya dengan kacamata itu sehingga dia bisa melihat dekat dengan jelas. Kemudian misalnya dia ada katarak, berarti nanti dia butuhnya apa? Butuhnya dengan operasi katarak. Seperti itu. Jadi tergantung dari penyakit atau kondisi yang saat ini dialami. Tapi secara umum sitikolin itu dia baik untuk mendukung kesehatan, tapi tidak bisa untuk memperbaiki atau menyembuhkan kondisi mata secara langsung. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Yanuar. Kita lanjut lagi dokter, ada
Satria Marlan, ini masih di Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang ya. Setiap lihat tulisan dalam jarak 2 meter ini kabur atau ada 2 bayangan hurufnya. Gimana ya dokter? Monggo. Oke, jadi kalau dalam 2 meter itu udah kabur ya, ada memang ada beberapa kemungkinan nih, bergantung pada usia juga terkadang. Jadi penglihatan buram itu bisa jadi dia satu gangguannya ada di butuh kacamata aja, atau kita bilangnya gangguan refraksi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bisa juga gangguannya ada di korneanya, misalnya pernah luka kemudian dia jadi buram, atau gangguannya ada di lensanya, misalnya pada orang-orang yang sudah lanjut usia ya, dia biasanya muncul katarak. Nah, atau permasalahannya ada di saraf mata, seperti glaukoma tadi. Nah, itu juga bisa jadi sebenarnya bergantung pada apa penyebab dari si pandangan buramnya itu. Sehingga nanti baiknya apabila kita memang merasakan ada pandangan yang buram, yang terganggu, segera periksa ke dokter mata untuk memastikan penyebabnya sehingga dapat penanganan sesuai dengan penyebab tersebut. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Satria yang gabung di Instagram RSUD Merah Putih. Lanjut lagi dokter, ini dari @ikamita. Dokter, kalau mata kekuningan dan bukan karena penyakit kuning, apa bisa dijernihkan kembali putih cerah dokter? Kalau bisa pakai obat merek apa ya? Oke. Kayak baju aja ya, bisa diputihin lagi. Betul. Jadi memang kadang-kadang mata itu kan juga mendukung kita dalam kosmetik ya. Jadi memang kalau mata itu mungkin merah atau tidak jernih, biasanya memang akan terlihat nih. Karena kan kita juga kalau bertatapan sama orang, pertama yang dilihat mata ya. Jadi memang mata itu bisa menjadi kuning. Nah, ini tergantung kuningnya tuh seperti apa. Kemudian nanti biasanya yang seperti itu harus kita evaluasi dulu. Apa penyebab si kuning tadi. Apabila memang sebenarnya dia dari luar kuning nih, ternyata kalau kita dengan alat, ternyata misalnya dia ada kondisi-kondisi pelebaran pembuluh darah, jadi misalnya pada mata kering, atau misalnya dia ada selaput, sehingga mungkin dia nggak kelihatan ya kalau ada selaputnya. Nah, itu nanti untuk terapinya beda-beda. Nah, sehingga apakah bisa dijernihkan bergantung pada penyebabnya. Nah, jadi kalau ada tadi keluhan matanya kok tidak putih ya, boleh nanti periksa dokter mata, nanti kita cek dengan alat khusus, nanti kita akan lihat dia bisa diterapi dengan apa nih, sehingga nanti bisa putih dan jernih. Oke, jadi bisa ini dokter ya? Bisa, insya Allah. Oke, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Ikamita. Lanjut lagi dokter, ini banyak banget ya seputar mata. Dari Fatih di Magelang, mata minus bisa jadi faktor resiko penyakit glaukoma nggak sih dokter? Terus apa kalau udah tua ini minusnya bisa berkurang? Terus juga kalau makan atau minum obat ini bisa berkurang minusnya dokter? Mungkin minum makan makanan yang bisa mengurangi minusnya. Oke, menarik ya pertanyaannya ya. Oke, yang pertama tadi kalau nggak salah tentang glaukoma ya? Iya, yang mata minus bisa jadi faktor resiko ke glaukoma nggak? Betul. Ini adalah salah satu faktor resiko juga jadi glaukoma. Jadi minus atau plus. Jadi penglihatan jauh kita kan bisa dibantu oleh kacamata minus atau plus ya. Nah, minus atau plus yang tinggi itu dia bisa menjadi glaukoma, menjadi faktor resiko. Tidak selalu, tapi bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya glaukoma. Kalau pada mata yang minus, prinsipnya kan dia ada pemanjangan atau pelonjongan bola mata. Sehingga saraf matanya itu pasti akan teregang tuh kalau pada miopia atau minus tinggi. Sehingga makanya pada minus tinggi biasanya kita evaluasinya tiap tahun untuk saraf mata. Nah, kenapa? Karena dia sangat rentan untuk berbagai penyakit saraf mata, tidak hanya glaukoma. Itu hanya salah satu aja. Kemudian untuk yang plusnya tinggi, itu biasanya bola matanya itu cenderungnya malah lebih kecil. Nah, sehingga salurannya pun biasanya lebih sempit, sehingga dia lebih tinggi kesempatannya untuk terjadi glaukoma. Itu ya. Kemudian tadi kalau terkait mata minus yang dengan makanan ya. Makanan atau obat atau vitamin mungkin. Betul. Jadi ini salah satu pertanyaan yang juga banyak ditanyakan ya. Jadi memang sayangnya sampai detik ini itu belum ada
bukti bahwa makanan tertentu itu bisa untuk mengatasi minus. Kenapa? Karena tadi memang konsep dari minus itu pelonjongan bola mata, sehingga belum ada terapi yang bisa membulatkan lagi si bola mata itu. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Fatih yang ada di Magelang. Satu lagi nih dokter, izin bertanya, saya remaja umur 30 tahun. Ini udah gak remaja lagi. Ketika siang hari, jam-jam rawan di jam 10 sampai 12 siang, ini bawaannya ngantuk banget. Mata merem berat, tapi masih bisa konsentrasi dan sadar, hanya mata saja yang sulit dibuka. Apakah ada tanda-tanda sakit mata atau syaraf mata saya terganggu, dokter? Dari Yuda di Muntilan. Monggo. Oke, biasanya usia-usia 30 usia produktif ya. Jadi biasanya di usia-usia produktif, apalagi sekarang yang era digital gini, biasanya memang akan muncul itu banyak keluhan seperti ini. Nah, biasanya matanya berat. Nah, sebagian besar itu memang disebabkan karena mata lelah. Nah, sebagian besar ya. Nah, kenapa? Karena kalau untuk sekarang ini kan pasti pekerjaan kita sudah bisa terbantu oleh gadget ya, oleh gawai ya, baik itu gawai telepon, gawai tablet, laptop, ataupun layar yang lainnya. Dan semua itu menggunakan penglihatan dekat. Nah, ketika kita melihat dekat yang banyak, melihat gawai itu dalam jangka waktu yang lama, kita dapat terjadi yang namanya computer vision syndrome atau kelelahan mata akibat gawai, akibat melihat dekat. Biasanya terjadi apa? Yang terjadi yang pertama adalah matanya kering. Kedua, matanya lelah. Ketika itu terjadi, maka mata kita terasanya itu akan lebih sepet, lebih buram, lebih berat, lebih pegal, sehingga beberapa itu merasa seperti agak mengantuk. Nah, itu juga bisa. Sehingga kalau memang penyebab beratnya itu setelah kita periksa memang murni karena si mata lelah, biasanya memang kita akan menyarankan nih untuk bisa mempraktekkan si formula 20-20-20. Nah, apa itu ya? Jadi formula 20-20-20 adalah formula untuk kita yang sering lihat dekat untuk pekerjaan sehari-hari. Kita nggak mungkin tidak bekerja ya. Jadi kita bisa mensiasati dengan 20-20-20. Setiap kita melihat dekat 20 menit, nah kita bisa meluangkan 20 detik aja untuk melihat jauh. Melihat jauhnya tidak harus pindah tempat. Nengok pun boleh kalau sekitarnya itu misalnya jendela. Nah, bisa menengok di untuk melihat jauh sejauh 20 kaki atau 6 meter. Yang penting luangkan 20 detik, mungkin sambil minum, sambil ke kamar mandi gitu ya, boleh. Yang penting selama setiap 20 menit itu ada fase istirahatnya. Nah, kemudian kalau itu memang belum membaik, biasanya kita bisa tambah tetes mata. Betul. Oke, siap. Thank you buat Mas Yuda. Satu lagi nih dokter, nyusul. Boleh. Dari Ibu Tina di Muntilan. Anak saya usia 9 tahun. Sakit terimbilan sudah beberapa hari, ini belum hilang-hilang. Terus sementara baru ditetes mata aja. Treatment yang baik ini seperti apa, dokter? Oke. Terimbilan ya. Ke dokter aja. Oke, jadi terimbilan itu dia kan sebenarnya ada sumbatan di kelenjar kelopak mata ya, kayak jerawat. Tapi bedanya kelopak mata kita tuh kelenjarnya lucu, kayak pipa-pipa gitu. Nah, panjang ya. Sehingga kalau dia kesumbat, otomatis dia akan menggelembung. Nah, muncullah tuh bentuk terimbilan atau bintitan gitu kan. Nah, di awal-awal sebenarnya penanganan utamanya bisa nih kompres air hangat dan juga dimasas. Dimasasnya kalau kelopak atas berarti dari atas ke bawah, kalau kelopak bawah dari bawah ke atas gitu ya. Nah, itu belum membaik, segera ke dokter mata karena nanti kita akan kasih tetes dan salep mata. Nah, kemudian biasanya kalau dia sudah tidak ada iritasi atau infeksinya lagi, tapi dia masih tetap besar, itu tandanya dia sudah membentuk kapsul. Si kelenjarnya itu. Sebenarnya mungkin niatnya baik ya supaya dia tidak meluas si peradangannya. Nah, tapi biasanya dia suka menyisa di akhir. Nah, kalau sisa si kapsulnya aja sudah tidak ada iritasinya, tidak ada infeksinya, itu memang tidak bisa dengan tetes mata, tidak bisa lagi dengan kompres, tapi bisanya dengan tindakan. Nah, tindakannya dibersihkan, nanti memang ada alat khususnya,
nanti harus ke dokter mata karena nanti dia butuh pembiusan lokal, kemudian juga dia butuh dibersihkan secara tindakan secara langsung. Oke, siap. Jadi Ibu Tina, treatmentnya seperti itu. Kalau masih belum baik, belum sembuh juga, bisa ke dokter Tiara ya, Boleh. yang bertugas di RSUD Merah Putih. Dokter, boleh di-spill jam kerjanya dokter di sana? Monggo. Boleh. Jadi kalau saya di RSUD Merah Putih ada di hari Senin, Rabu, Kamis, dan juga Sabtu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Oke, siap. Dokter, kita nanti lanjut lagi. Kita membahas gejala lanjutannya ya dokter. Boleh. Tapi nanti setelah break, kita akan kembali sesaat lagi. So, pastikan tetap gabung di Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi.
Iya. Oke, Sobat Gemilang, barengan kali staf sari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama dengan RSUD Merah Putih. Dan kali ini membahas topik yang menarik untuk Anda nih yang maybe concern akan mata. Kenali glaukoma, pencuri penglihatan yang tidak terlihat. Dan masih bersama narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang, ada dokter spesialis mata, Dr. Tiara Putri Utami. Dokter, masih semangat ya dokter? Pasti dong. Oke, tadi Kalista masih bertanya gejala lanjutan ketika sudah terkena glaukoma ini sendiri dokter. Monggo. Oke, untuk glaukoma ini memang kan tadi dia sih pencuri penglihatan ya. Jadi memang konsepnya kalau dia memang masih di fase awal itu biasanya dia belum terganggu nih untuk penderita-penderita glaukomanya. Tapi ketika dia sudah fase yang berat, dia biasanya akan muncul penyempitan lapang pandang. Jadi ibaratnya kalau kita punya kaca mobil depan nih, itu kan luas ya. Nah, kalau misalnya buremnya di tengah, otomatis kan kita kelihatan. Jadi kelihatan kayak kok burem ya gitu ya, ada gejala. Nah, kalau glaukoma, buremnya tuh dari pinggir. Nah, otomatis kita biasanya tidak terlalu ngeh nih kalau ada glaukomanya. Kecuali penyempitannya sampai sempit sekali, sampai ke tengah, barulah kerasa kok saya semakin ini ya burem ya. Atau biasanya kalau misalnya enggak, ada tuh yang ngeluhnya kok saya sering nabrak-nabrak ya, nyandung-nyandung ya. Atau ada juga yang bilang, saya kok kalau dipanggil orang nggak kelihatan ya orang yang manggil, jadi sering dikira sombong misalnya kayak gitu ya. Jadi didadah-dadahin kok nggak tahu, ternyata dia nggak ngerespon juga. Iya betul, ternyata dia emang nggak kelihatan karena lapang pandangnya menyempit tadi. Nah, cuma ada tipe glaukoma lainnya yang dia bisa menimbulkan serangan. Nah, itu nanti gejalanya juga khas. Gejalanya itu adalah buram mendadak, nyeri mata hingga kepala, mual, muntah, dan silau. Itu adalah gejala-gejala serangan glaukoma. Kalau ada gejala itu harus langsung segera. Karena kita pengen untuk supaya kebutaan karena glaukoma ini bisa kita cegah nih. Gitu. Kalau sekedar periksa ke dokter aja terkait glaukoma ini juga bisa ya dokter? Bisa sekali, boleh. Jangan lupa ke RSUD Merah Putih pastinya. Ketemu dengan dokter Tiara. Boleh. Jadi kalau untuk pemeriksaan glaukoma ini, itu kan dia butuh alat-alat yang canggih ya. Alhamdulillah di Magelang ini di RSUD Merah Putih itu semua sudah ada. Jadi kita udah bisa pemeriksaan glaukoma dari pemeriksaan tekanan bola matanya. Kemudian itu udah menggunakan sensor semua, jadi pasti nyaman untuk pasien. Kita bisa pemeriksaan saraf matanya juga, sehingga kita bisa secara detail melihat apakah dia benar glaukoma atau tidak. Oke, siap. Jangan lupa sahabat bilang Anda bisa datang ke RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang berada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mungki dan Danurejo, Kabupaten Magelang. Oke dokter, untuk yang terakhir nih, harapan untuk warga yang ada di Kabupaten Magelang terkait dengan glaukoma ini sendiri, monggo. Oke, jadi untuk warga Magelang, untuk sahabat Gemilang ya, terutama ya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan nih yang mengarah ke glaukoma, seperti matanya gampang pegal atau ada serangan seperti tadi ya, matanya merah, kemudian nyeri, jangan takut untuk segera periksa ke dokter, karena dengan periksa ke dokter mata, kita bisa mencegah kebutaan karena glaukoma. Jangan lupa juga untuk selalu periksakan mata Anda setiap tahunnya supaya memastikan bahwa kondisinya benar-benar sehat. Oke, baik. Terima kasih Dokter Tiara yang sudah hadir ke studio Radio Gemilang ini. Dokter spesialis mata, Dokter Tiara Putri Utami. Dan sampai di sini dulu dokter, kita menemani tentunya membahas topik yang menarik ini. Dan untuk Anda sahabat Gemilang, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita kali ini. Semoga di RSUD Merah Putih semakin maju, banyak inovasi-inovasi yang terus dikembangkan ya dokter. Pastinya. Dan semoga kita sehat selalu. Amin. Oke sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah spesial bersama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang.
Dan saya Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai bertemu di acara Jamus Gemilang edisi selanjutnya. Selamat siang dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi.